AFC Cup yang akan berlangsung starting 24 Jun ni. Kita tahu coach pernah melatih PSM Makassar pada tahun 2008 sampai 2009 kalau tak salah saya. Dan PSM Makassar akan datang ke KL untuk memain AFC Cup bersama Kuala Lumpur dan kelab daripada Singapura, Tampines Rovers. So mungkin coach boleh ceritakan sikit pasal PSM Makassar ni, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, sebab kita tahu juga masa Bangladesh tu coach dah beritahu satu rahsia, dia orang punya spesialis throw in. Mungkin PSM Makassar ni ada spesialis yang lain ke? Okey. PSM Makassar ni, Persatuan Sepak Bola Makassar ni punya sejarah yang hebat. Mereka sudah tampil di AFC Cup dan Liga Champions League ni, dulu kita panggil Asian Cup Winners' Cup, atau sekarang AFC Cup, dan satu lagi Asian Club Championship, sekarang kita panggil ACL kan. Dan mereka sudah hampir 8 musim dari tahun 96 sampai 2020. Mereka sudah berkompetisi, sudah punya pengalaman, sudah melalui proses dan punya prestasi. Pernah di semifinal 2 kali. Penampilan pertama di bawah coach Hans William 1996, 1997 kalau tak salah saya, kita semifinal. Selepas itu di 2000, 2001, 2020 waktu itu teman saya juga, senior saya, Samsudin Omar, jurulatih lokal, juga pembawa tim ini semifinal. Mereka punya sejarah panjang di AFC Cup. Cuma masa berubah, waktu berubah. Jadi untuk mereka tampil di AFC Cup ni, PSM tidak ada masalah, mereka kredit. Cuma PSM ini selalu bermasalah dari zaman saya sampai sekarang. Kalau kemarin Bojan buat kenyataan bahawa kurang dana, less budget, gaji tak bayar, all this, PSM sudah mengalami dari 2008 sampai 2020 zamannya Bojan masuk. Pernah Bojan hubungi saya, "Coach, what do you think about PSM? Okay, if you are confident with all the promises, okay, you masuklah." Dia dah masuk, tapi dia pun tidak kuat untuk berada lama di dalam tim ni. PSM ni sejarah dia sudah 8 musim lah, dari 96 sampai 2020. Jadi kelebihan mereka adalah semangat Bugis yang dibawa. Pemain-pemainnya pemain tempo tinggi gitu. Sebab kita tahu coach, diorang melahirkan diri pun sebab menjuarai, kalau tak salah saya, menjuarai Piala Indonesia 2018 untuk AFC kali ni. Kalau tak salah saya lah, saya buat research dah, saya tengok balik. So sebab sekarang pun diorang menukar jurulatih yang baru, jurulatih daripada Fernando Fernandes. Ya, Fernando Fernandes. Baru tak salah saya. Fernando Tavares. Fernando Tavares baru ambil alih starting bulan April, dan Liga Indonesia pun tak start lagi. Macam mana coach menyaksikan tengok prestasi skuad PSM ni untuk menghadapi AFC? Okey. PSM Tampines Rovers, KL City. Di atas kertas KL City dan Tampines Rovers lebih siap dari PSM. Kenapa saya bilang PSM untuk kali ini tidak siap untuk AFC Cup? Mereka baru memulakan persiapan sekitar pramusim ini, baru 1 bulan lebih lah, 30 hari begitu, dan mengikuti sekarang Piala Presiden. Mereka sudah main 4 pertandingan pre-season cup Piala Presiden 2022. Nah, persiapan pramusimnya ini tidak siap saya lihat, karena Bojan kemarin buat kenyataan, katanya dia akan menghadapi pemain-pemainnya. Tidak. PSM merubah hampir 80% pemain keluar dari PSM. Pemain import juga keluar. Mereka sudah buat perubahan untuk menukar pemain import. Jadi pemain import yang satu tinggal William Plyn, pemain asal Belanda ya. William Plyn adalah roh dan legendanya PSM lah buat masa ni. Sebab dia pun dah berlama kan coach kan? Gimana? Dia dah berhasil lama tu. Dia lama. Terus 80% pemain yang dikontrak untuk musim ini, PSM ambil pemain dari second league. Kalau Malaysia Premier League.
pemain-pemain Premier League, Liga kedua, kasta kedua ya. Dan pemain-pemain Liga 1, pemain-pemain Liga 1 itu dari pemain-pemain yang bukan pemain first 11, bukan pemain inti lah, not the base player. Jadi kekuatan pemain lokal yang ada, saya rasa agak berat untuk kali ini, untuk AFC kali ini. Nah, cuma kekuatannya nanti yang saya lihat Fernando Tavares ini dari Portugal ini, dia mampu membawa 4 pemain baru. 3 pemain baru. Pertama, mereka bawa pemain dari Liga Bahrain kalau tak salah saya. Terus dia juga membawa pemain-pemain dari 3 pemain asing inilah yang akan merubah permainan PSM nanti, begitu. Jadi kalau tak salah saya, mereka ada Everton Nascimento, pemain Brazil ya. Terus ada Kenzo Nambu dari Jepang, dari Liga 2 Thailand. Terus ada Yuran Fernando, ini Portugal punya center back kalau tak salah saya 198. Nah, tetapi mereka tidak disupport dengan pemain-pemain yang berpengalaman musim lalu yang bersama Bojan. Rata-rata pemain seperti Zulkifli Syukur, seperti Abdul Rahman, seperti Sutanto Tan, beberapa pemain inti lah keluar. Nanti Bojan akan hanya berdepan dengan M. Arfan dan Rashid Al-Bakari. Ini aja 2 pemain dari musim lalu. Rata-rata pemain yang akan bermain ini pemain baru semua. Kalau yang ada yang akan bertemu KL nantilah. Waktu di AFC Cup, PSM kalau atas kertas belum siap, tidak siap. Tapi kemungkinan sentuhan Portugal ini, pelatih coach Portugal ini dan 3 pemain asing baru ini boleh nih. Saya lihat di 4 pertandingan di pramusim, mereka lawan Persik Kediri, lawan Persikabo, lawan Arema, mereka ada menang 2 kali, kalah 2 kali begitu. Tapi untuk AFC Cup hal yang berbeda lah, hal yang berbeda. Saya rasa PSM kali ini tidak siap 100%. Berbeda dengan tim yang ada di Bojan. Waktu Bojan pimpin PSM, tim itu siap, cuma datang COVID. COVID datang, ada masalah COVID dan liga tidak berjalan. Menurut saya begitulah. Okey, coach, tadi siapa nama? Zulkifli Sufan Zulkifli Syukur, ex-national player. Ada dia punya Zulkifli Syukur, ada Sutanto Tan, beberapa pemain lah yang saya lihat. Ada Hashim Kipu juga keluar dari banyak pindah ke klub-klub baru. Karena masalah administration dan keuangan. Mereka masih, kalau kita di Malaysia ada beberapa kelab bermasalah, PSM Indonesia, PSM salah satunya. Jadi masalah PSM ni dari zaman saya. Dari zaman saya. Karena ini PSM ni dia kan hampir 106 tahun sejarah dia. Jadi sebelum 2005 mereka berprestasi, very good, good performance, good management, good everything. Nah, dari 2008 ini ada 2 peralihan daripada satuan mereka ke bosok semua. Cuma sepak bola kan sekarang tergantung ekonomi. Kalau ekonomi bagus, good management, ya tim akan bagus begitu. Karena position dia waktu Liga 1 2021-22 dia nombor 14, hampir turun ke Premier League, Kalau saya lihat lah kemarin. Nah, cuma kalaupun berlaku upset, berlaku kejutan, ini semua kembali ke sentuhan coach yang baru dan kedatangan 3 pemain. Kalau pemain lokal dia semua orang Indonesia bahasanya kasta kedua lah, second class player yang masuk. Dan ada pemain liga from the League One tapi bukan pemain yang punya nama lah, just reserve player, mungkin keluar masuk minute of playing dia tak cukup lah.
untuk AFC lain, itu Tampines Rovers dengan KL advantage buat saya di sini. Jadi PSM boleh, kalau KL dan Tampines overconfirm, kita main sekali aja kan? Betul. Main sekali saja, betul. Okey coach, sekejap coach, macam tak clear, putus-putus. Coach dengar saya tak? Saya dengar, saya rasa Sebab saya tak dengar coach, dia macam internet yang di sana Harimau Melaya. oh ya, internet saya sebab saya tak nampak coach. Sekejap. Saya okey dah, okey. No problem, take your time. Okey coach. Dah okey ya? Macam coach bagi tahu tadi, PSM ni tim yang belum siap sebab tahun ni dia dah menukar jurulatih almost coach kata 80% pemain baru dia bawa masuk. Adakah coach melihat ini at least peluang KL lah untuk melepasi group stage, sebab ini hanya satu sekali je main, tak ada timbal balik dua kali macam ACL di JDT hari tu. Okey. Reason yang paling senang saya bilang, KL sekarang lagi in season. In season maknanya pertandingan lagi berjalan, liga lagi berjalan. Saya rasa mereka lebih siap. Satu. Yang kedua, Bojan walaupun dia bilang bajet tak cukup, pemain yang dia nak beli tak dapat. Bojan kan tipe coach yang mau duit banyak, okey, dia nak bawa pemain bagus. Itu normal untuk semua coach. Tapi Bojan ada advantage. Dia sudah faham dengan bola sepak Malaysia dan dia pun tahu macam mana untuk to get organized. Jadi saya rasa untuk ini mungkin Tampines lah, kalaupun akan ada fight Gavin Lee, coach muda ni, mungkin Tampines juga seperti PSM selalu bermain di AFC Cup. Kalau KL City ini penampilan pertama lah atas nama KL City kan, sejarah 32 tahun juara Piala Malaysia dan segala-galanya lah. Dan saya tidak nampak PSM boleh melakukan sesuatu sebab cuma di hari home tournament ni macam 7-11 nine aside lah. Kalau kita tak cukup recovery, kita tak fokus, kita disiplin, kita bisa hilang kesempatan lah. Nah, saya berharap KL City bisa boleh mengikuti jejak JDT supaya kalau KL City lepas, berarti bola sepak Malaysia akan lebih baik. Ranking di club level akan point akan bertambah. Dan ini memudahkan untuk klub-klub Malaysia yang lain nanti ke depannya. Ada tak coach Boyan still menghubungi coach untuk maybe tanya pasal PSM sedikit ke, walaupun dah berlalu lama sekarang ni? Saya rasa Bojan tak perlu tanya saya lah, dia dah duduk, dah makan, dah tidur, dah jadi orang Makassar sekejap. I think he knows better. Cuma dia kali ini berhadapan dengan unknown players, pemain yang dia bukan pemain yang dilatih semua. 80% lah antaranya dia punya kapten Zulkifli Syukur juga keluar, Hashim Kipu, Sutanto Tan, banyaklah pemain yang keluar. Jadi saya melihat peluang untuk KL untuk lepas layak ke pusingan berikutnya very big chance. Cuma yang mungkin akan memberi fight yang agak sedikit 50-50 Tampines Rovers lah, sebab Tampines Rovers di bawah Kelvin, coach yang ada sekarang ni dah pernah di Asian Club Championship ya, tim pernah juara, pernah apa semua. Dan track record Tampines di Liga Singapura 10 tahun dari 2010 sampai sekarang itu position mereka itu 1, 2, 3, 4, kecuali 3 tahun 3 musim ke belakang ini banyak di nombor 3, nombor 4. Selainnya itu 1, 2. Karena sudah ada JDT-nya Singapura sekarang kan, Lion Seller. So everything that anggaplah Tampines ni macam Selangor lah sekarang di bawah JDT. Macam itulah cerita dia. Gitu. Okey coach, saya rasa itu saja kita nak tanya, nak berkongsi lah idea dan pengalaman coach di Kelab Indonesia PSM Makassar. Terima kasih coach sekali lagi sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya.
InsyaAllah coach, kalau ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Coach, bila coach, adakah coach akan stay club kat sini ataupun coach akan berpindah macam coach kata hari tu? Okey, saya balik yang pertama, saya dah rindu dengan Malaysia dan Indonesia. Dua negara saya rindu. Jadi saya nak balik dulu, nanti saya akan buat keputusan karena saya harus fokus untuk selamatkan tim dulu. Kita ada 7 pertandingan. Selepas itu, seperti saya bilang, jujur saya mau ke Jordan. Kalau memang Allah kasih jalan, kita ke Jordan lah. Kalau tidak, insyaAllah rezeki tak ke mana lah. Ada beberapa tawaran, nanti saya buat keputusan. Apapun, terima kasih buat Harimau Melaya. Ini interview yang kedua, saya sangat menghargainya. Dan sebagai orang Malaysia, saya feel proud lah. Harimau Melaya nak kontak, nak minta pandangan. Okay. Walaupun tak perfect, saya punya opinion, saya punya pendapat, tapi saya berbicara seperti apa yang saya lalui lah. Begitu. Pengalaman coach tu besar tu, luas tu. Coach, kalau coach balik sini nanti coach Roger, okay? Coach contact. Coach bagi tahu Yus, cakap ada dekat Malaysia. InsyaAllah. Kita invite datang studio nanti. Okey. Saya nak popiah basah dan tahu sumat je tu. Boleh coach, nanti dia. Terima kasih coach. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam.